haleluya, haleluya. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan. Tuhan yang sangat mencintai setiap kami, sehingga melewati tantangan masalah yang ada di akhir zaman ini, kami percaya tangan-Mu yang kuat selalu menyertai kami, sehingga kami pasti baik-baik saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Tiba saatnya Tuhan di rumah-Mu yang kudus ini, kami mau dengar firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami ya Tuhan. Bahkan nanti kami akan bersatu dengan tubuh darah-Mu, sehingga setiap yang sakit berbeban berat, setiap mereka yang terluka, pulang dari tempat ini bawa sukacita sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami mau sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Kita yang diberkati Tuhan dengan sukacita, sama-sama katakan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, kita percaya siapapun yang hadir di tempat ini penuh berkat, penuh sukacita sempurna. Lambaikan tangan, sama-sama bilang saya disayang Tuhan. Iya saudara, kalau saudara sadar disayang Tuhan, mau ada tantangan masalah sebesar apapun, kita pasti senyum-senyum sendiri. Bukan karena ada yang aneh dalam hidup kita, karena kita merasa aman bahwa tangan Tuhan yang kuat selalu menyertai setiap langkah kita. Amin. Dan hari ini saudara, saya masuk dalam rangkaian serial khotbah tentang akhir zaman. Saudara yang terkasih, kita buka Alkitab kita 1 Tesalonika 4 ayat 14 sampai 18. 1 Tesalonika 4 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-18. Yang sudah di situ katakan amin. Iya. Saudara kalau sudah di situ, boleh sebutkan ke saya apa perikopnya? Kedatangan Tuhan. Coba senggol kiri kanan, bilang sama dia, siap-siap, bilang. Seperti biasa, sebelum kita baca, angkat dulu Alkitabnya tinggi-tinggi. Absen Alkitab, Alkitab buku, Alkitab handphone, termasuk yang ikut ibadah secara online, angkat saja. Kalau nggak ada, angkat tangan juga boleh. Ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Inilah firman Tuhan yang hidup, di dalamnya terdapat berkat, pengajaran. Kami siap dididik, dibentuk sesuai dengan kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Saya baca ayat 14, saudara 15, kita berganti-gantian. 18 kita baca sama-sama. 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. 15 saudara, ya, ini kita sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. 17 ya. Demikianlah ayat 18 kita baca sama-sama. 18, 3, 2 ya. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan tentang apa? Tentang akhir zaman, tentang kedatangan Tuhan. Ini yang saya mau bilang buat setiap saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa berita akhir zaman bukan berita menakutkan. Karena kalau saudara habis dengar khotbah akhir zaman, pulang yang dipikirin adalah binatang berkepala 7 keluar dari laut, kemudian yang saudara pikirkan naga, sampai mimpi buruk. Saya bilang jangan-jangan saudara salah terima pesan. Ya. Karena tadi dibilang ayat yang ke-18, hiburkanlah. Berarti saudara, berita akhir zaman adalah berita penghiburan. Yang paham anggukan kepala. Iya saudara, berita akhir zaman adalah berita
tentang kesukaan. Nanti saya akan bahas saudara kenapa ini merupakan berita kesukaan, ya. Makanya saudara, saya tidak akan lanjutkan khotbah kalau wajah saudara masih tegang begini semua. Ya, ingat bahwa Injil itu artinya adalah kabar baik. Sama-sama bilang kabar baik. Jadi kalau saudara habis terima firman pulang bawa ketakutan, saya khawatir yang kita dengar bukan kabar baik tapi ancaman. Maka tema khotbah saya pada siang hari ini adalah bunyi sangkakala pada hari kiamat. Apa tema khotbahnya? Saudara, satu hal yang pasti tadi di ayat 16 juga dikatakan, satu saat nanti ketika hari itu tiba akan diawali dengan bunyi sangkakala. Makanya ada lagunya, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala. Saya doa siapapun jemaat Tiberias di tempat ini, nanti ketika bunyi sangkakala Allah, kita semua berkumpul jadi warga sorga. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, dan sangkakala itu bunyinya itu pasti. Dan slide boleh. Nah saudara, ini sangkakala. Sangkakala yang dimaksud sebetulnya bentuknya kayak begitu. Kalau gambar malaikat yang tadi saya sampilkan, kenapa trompetnya panjang? Karena saya nggak dapat gambar lainnya di Google. Tapi sangkakala yang dimaksud ini seperti ini. Kalau dalam bahasa Ibraninya disebut dengan shofar. Disebut dengan, jangan salah sebut, shofar. Kalau shofar, shofar so good. Ini shofar. Dan saudara, dalam Alkitab pembunyian shofar itu digunakan untuk empat tujuan. Yang pertama, panggilan untuk hadirat Allah dan pertemuan kudus. Makanya ketika Tuhan panggil Musa di gunung itu, Tuhan bilang dalam Keluaran 19 ayat 13, bunyi sangkakala panjang, artinya Tuhan hadir. Yang kedua, sangkakala Allah itu dibunyikan ketika peperangan. Tembok Yeriko itu hancur karena bunyi sangkakala. Di Yoel dikatakan sangkakala itu tujuannya sebagai peringatan akan harinya Tuhan. Dan yang terakhir, sangkakala itu menandai kedatangan Mesias dan pengangkatan orang kudus yang tadi kita baca ayat 16. Tetapi ini saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa ada momen nanti ketika akan ada bunyi sangkakala. Dan ketika bunyi sangkakala, itulah tanda awal kiamat. Tetapi saudara ingat, kiamatnya versi orang Kristen bukan versi yang menakutkan. Tetapi kiamatnya orang Kristen adalah di mana kita berjumpa dengan kekasih jiwa kita, Tuhan Yesus yang akan datang menjemput setiap kita. Yang percaya katakan amin. Makanya saudara, beda konsepnya, ya. Dan ingat bahwa tanggalnya nggak ada yang tahu. Tanggalnya nggak ada yang, tapi kedatangan Tuhan Yesus itu pasti. Ulang-ulang, biar kita ngerti konsepnya. Tanggalnya tidak ada yang, nggak ada yang tahu. Makanya kalau ada pendeta yang kasih tahu tanggalnya, maka sudah jelas sesat. Kayak dulu ada di Bandung, dibilang pengangkatan tanggal sekian. Dia siapkan bersama jemaatnya pengangkatan, dan dia sebutkan tanggalnya. Dan saudara tahu tentu saja kan, akhirnya apa? Benar-benar terjadi. Mereka diangkat oleh polisi. Ya, saudara, nggak ada yang tahu. Bahkan nanti saudara, kalau saudara sampai ketemukan pendeta yang khotbah di depan di Gary Tanker, kasih tahu ke saudara tanggal berapa, maka saudara buru-buru WhatsApp saya dan bilang, pendeta Gary Tanker sesat, harus diingatkan. Kenapa nggak ada yang tahu tanggalnya? Tetapi satu hal yang pasti saudara, bahwa makin kesini, tadi suara gembala sidang bilang, makin kesini tandanya makin nyata. Coba senggol kiri kanan, tanya sama dia, udah siap atau belum? Bilang. Iya saudara, jujur ya Bapak Ibu ya, saya ketika mau persiapkan khotbah ini mikirnya 1000 kali loh. Saya lagi benar-benar saya doa, kira-kira saya mau khotbahkan. Kenapa Pak Bu, untuk khotbah begini nggak gampang. Saya lebih suka khotbah tentang berkat, karena kalau khotbah tentang berkat, saya percaya siapapun yang hadir di tempat ini pulang bawa berkat, pulang bawa sukacita sempurna. Katakan amin.
Khotbah tentang berkat lebih gampang dapat aminnya. Tapi nggak apa-apa ya, hari ini agak-agak pedes sedikit. Yang penting iman kita bertumbuh sampai satu saat kelak kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Yang siap belajar katakan amin. Maka langsung saja. Yang pertama, ketika bunyi sangkakala Allah itu terjadi, yang pertama akan terjadi adalah pengangkatan gereja di akhir zaman. Pengangkatan apa? Gereja. Dan gereja itu nggak ngomongin bangunan. Gereja itu adalah kita. Dan saudara yang terkasih, peristiwa pengangkatan, rapture, ketika ini terjadi, maka terjadi pemisahan. Dan pengangkatan itu juga adalah sesuatu yang pasti. Di mana dalam waktu sekejap, tiba-tiba orang percaya semua mengalami pengangkatan. Dan saya doa, semua yang hadir di tempat ini, bukan cuma Anda, termasuk keluarga kita juga mengalami pengangkatan. Amin. Ya saudara, kenapa? Coba lihat ayat yang ke-6, ayat ke-17. Sesudah itu, kita yang apa? Yang hidup, yang masih tinggal akan apa? Sama-sama bilang diangkat. Bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Kata diangkat menggunakan bahasa Yunani, harpagesometa. Siapkan tenggorokan, harpagesometa. 3, 2 ya. Kata diangkat ini saudara bisa juga diterjemahkan dengan ditangkap, dirampas, diambil dengan paksa. Artinya apa? Benar-benar tiba-tiba. Anda bisa bayangkan saudara, dan lagi diam, tiba-tiba ada berapa orang kudusnya Tuhan tiba-tiba terangkat ke sorga. Pilotnya orang Kristen hidup benar, kopilotnya orang Kristen hidup benar. Tiba-tiba kalau mengalami pengangkatan, apa yang terjadi? Yang saya khawatir Jakarta Bekasi, sopir angkot, rata-rata halak kita, orang Kristen taat. Saudara, kenapa? Karena pemisahan ini akan terjadi. Dan bisa jadi, lihat ya, dalam satu keluarga bisa jadi ada yang terangkat, ada yang ketinggalan. Sama-sama bilang, bukan kita, bilang. Ya, makanya Tuhan Yesus pernah memberikan peringatan, Matius pasalnya yang ke-24. Pada waktu itu, ketika momen itu tiba, kalau ada 2 orang di mana? Di ladang, yang seorang akan apa? Dibawa, dan yang lain akan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan. 4-2 kita baca sama-sama. 3-2 ya. Karena itu berjaga-jagalah sebab ya. Makanya saudara tadi dengar suara gembala, kita nggak ada yang tahu kapan waktunya datang. Dan kalau pemisahan ini terjadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka akan ada pemisahan antara keluarga. Makanya saya bilang orang tua di tempat ini jangan pernah mau selamat sendirian. Engkau harus ajarkan anak-anakmu tentang iman kekristenan. Kenapa? Karena ada yang ketinggalan. Siapa yang ketinggalan? Slide. Yang pertama, yang pasti ketinggalan adalah mereka yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pasti ketinggalan. Yang kalau yang ini nggak usah kita omongin dah, udah pasti ketinggalan. Ya. Yang kedua, mereka yang hidup dalam dosa tanpa pertobatan nyata pasti ketinggalan. Ini yang saya khawatir saudara. Banyak orang-orang Kristen sekarang ini hidup dalam dosa, tapi mereka nggak sadar bahwa mereka sudah terjatuh begitu dalam. Yang ketiga, orang yang suam-suam kuku. Dan yang keempat tentu saja pelayan Tuhan yang tidak setia. Makanya ada ilustrasi perumpamaan tentang talenta. Artinya akan ada yang ketinggalan. Dan bisa jadi satu keluarga, tadi dibilang 2 perempuan dalam kilangan, 1 dibawa, 1 ditinggalkan. Bisa jadi keluarga juga loh. Makanya orang tua yang hadir di tempat ini, ajarkan anak-anakmu tentang iman kekristenan. Anak-anak begitu dia buka mata, dia cari papa mamanya, dia lihat keluar papa mamanya nggak ada. Dia keluar coba ke garasi,
Mobil papanya masih ada, motornya masih ada. Anak ini sudah mulai bingung. Dia cari, dia teriak lagi dalam rumah, papa mamanya nggak ada. Dia buka pintu kamar, jangan-jangan papa mamanya masih ada. Pas dia lihat, oh ada papa mamanya di kamar. Pas dia deketin, ternyata bukan papa mamanya, tinggal bajunya aja di situ. Ternyata dia lihat baju papa mamanya masih ada, tapi papa mamanya nggak ada. Dia bingung, nggak tahu mau kemana-mana lagi. Dan momen itu nggak bisa dilewatin, saudara. Karena kalau sampai ketinggalan, maka harus mengalami penganiayaan. Saudara, tolong muka jangan tegang begini semua. Karena kita punya iman, kita orang-orang kudusnya pasti mengalami peristiwa pengangkatan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Makanya saudara, mumpung masih ada kesempatan, hidupnya harus benar. Jangan setengah-setengah sama Tuhan. Ya. Dan saya sering katakan, beragama Kristen tidak cukup. Karena kadang-kadang ada banyak orang yang beragama Kristen menganggap dia langsung otomatis selamat. Beragama Kristen tidak cukup. Kenapa? Survei membuktikan, ternyata Pak Bu di Indonesia, menurut survei 2024, ada kurang lebih 1,5 juta jiwa orang yang sudah tidak percaya Tuhan. 1,5 juta jiwa itu banyak loh. Dan saudara tahu bahwa yang namanya KTP kita di Indonesia itu kan wajib ada kolom agama. Berarti ada orang-orang yang tulis di kolom agamanya beragama tertentu, tetapi mereka pada hatinya tidak percaya Tuhan. Mungkin nggak di antara 1,5 juta itu ada yang KTP-nya Kristen? Mungkin. Maka saudara, tanda engkau benar-benar dekat sama Tuhan, engkau harus punya hubungan terkoneksi sama Tuhan. Dan kalau engkau punya hubungan yang baik dengan Tuhan, maka percayalah hidupmu makin hari pasti makin diubahkan, semakin seperti Kristus yang adalah sempurna. Makanya saya suka lagu lama gitu ya. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap. Saudara yang terkasih, saya benar-benar berdoa setiap saudara makin hari makin tetap setia sama Tuhan. Karena ingat, kesetiaan itu pasti ada upahnya. Saya mau katakan saudara, memang seakan-akan hidup dalam dosa, seakan-akan hidup dalam dosa itu enak. Makanya saya kutip kalimat Gembala Sidang. Slide boleh? Next. Berjuanglah masuk pintu yang sesak itu. Dosa itu Pak Bu, dosa itu memberi kesenangan semusim atau sementara saja. Kelihatannya enak, karena nanti sampai tiba saatnya kita harus membayar harganya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka yuk jaga hidup benar, hidup kudus. Dan dari dulu gereja kita Tiberias adalah suara yang konsisten untuk menyampaikan bahwa jemaat harus hidup kudus. Senggol kiri kanan, bilang sama dia hidup benar, bilang. Iya saudara ya. Saya bilang rugi kalau jadi orang Kristen lalu hidupnya setengah-setengah. Ya, harus hidup benar, hidup kudus. Slide. Lihat ya, Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, pengangkatan atau rapture bukan sekedar peristiwa mistis, tetapi pemisahan sorgawi antara yang sungguh-sungguh dengan yang pura-pura. Coba tanya kiri kanan, tanya sama dia, sungguh-sungguh atau pura-pura? Kenapa? Karena tak mungkin kita terbang ke sorga dengan kaki yang tertanam dalam lumpur dosa. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan hanya sekedar jadi orang yang beragama Kristen. Engkau harus benar-benar menjadi orang Kristen. Kenapa? Kalau engkau punya hubungan yang baik dengan Tuhan, ada kerinduan untuk makin hari makin dekat dengan Tuhan, maka hidupmu makin hari pun makin disempurnakan seperti Kristus yang adalah sempurna. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, makanya Pak Bu, kalau iman kekristenan kita belum sampai disebut gila, jangan-jangan kita ini biasa-biasa aja. Saya pernah kasih contoh kan di tempat ini kalau nggak salah. Saudara kalau lagi keluar terus ada saudara bilang, ini orang gila. Itu saudara lihat orang yang dibilang gila itu ciri-cirinya apa?
Rambutnya berantakan, bajunya robek-robek, ketawa sendiri-sendiri, begitu kan? Kenapa dia disebut gila? Karena beda dengan yang lain. Saya mau katakan ya Bapak Ibu ya, bahwa hidup benar kadang-kadang bisa saja engkau diledekin sama orang lain, sok kudus, sok benar, pasti. Tetapi kalau nggak begitu, jangan-jangan kita sama kayak dunia. Makanya saudara, coba saya balik ceritanya. Apa yang terjadi kalau seluruh orang di dunia ini rambutnya rapih, seluruh orang di dunia ini bajunya rapih, dan seluruh orang di dunia ini, ya saudara, maaf, seluruh orang di dunia ini rambutnya berantakan, bajunya robek-robek, hanya Anda sendiri yang bajunya rapih, dan hanya Anda sendiri yang rambutnya itu disisir. Kira-kira yang gila siapa? Kenapa? Karena kita beda sendiri. Maka terserah dunia mau bilang apa, tetapi ingat selalu bahwa kita tidak diciptakan untuk menyenangkan semua orang, kita diciptakan untuk menyenangkan Tuhan. Maka nanti kalau engkau jaga hidup benar, hidup kudus, saya doa nanti begitu bunyi sangkakala Allah, saya lagi gandeng tangan istri dan anak-anak saya lihat jemaat di belakang lengkap, semua jemaat Betos dan keluarganya dan seluruh pengerjanya juga lengkap. Kita jadi warga sorga. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Slide yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang akan terjadi nanti di akhir zaman? Akan ada kesusahan besar. Akan ada apa? Ya saudara, siapa yang nyangka tiba-tiba hari Jumat yang lalu lagi itu tiba-tiba Israel kirim sesuatu ke Iran. Pas kebetulan ada Tiberias lagi di sana. Tapi kita percaya bahwa perlindungan Tuhan sempurna. Amin. Tapi itu terjadi. Saudara bisa bayangkan sekarang ini krisis lagi terjadi di mana-mana. Untuk memahami ini, saya coba buka peta zaman ini. Mudah-mudahan saudara bisa lebih nangkep. Slide boleh. Saudara yang terkasih, ini peta zaman supaya saudara lebih nangkep. Kedatangan Yesus yang pertama itu sudah terjadi atau belum? Sudah, ketika firman jadi manusia, peristiwa Natal. Saudara lihat ya, sesudah peristiwa itu maka akan ada namanya masa penuaian. Apa itu masa penuaian? Masa di mana tiba-tiba orang jadi Kristen percaya Yesus. Makanya setiap lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertelut. Saudara sadar nggak sekarang ini? Ada orang yang tiba-tiba nggak tahu kenapa datang ke gereja, tiba-tiba dia percaya Yesus. Padahal mungkin dia cuma dengar 1 kali, 2 kali. Itu namanya masa penuaian. Dan saudara tahu bahwa itu sudah terjadi sekarang ini? Ada orang yang tiba-tiba nanti mungkin akan datang minta doain sama saudara. Saudara tanya mungkin sama dia, engkau dengar Yesus dari mana? Dari sosial media. Akhirnya mereka masuk Kristen. Itu yang disebut dengan masa penuaian. Kalau engkau sudah melihat itu sering terjadi, maka itulah tanda-tanda masa penuaian. Sesudah itu, sesudah masa penuaian, nanti saudara baca dalam Wahyu pasal yang ke-5, 6, 7 dan seterusnya. Tanda akhir zaman kedatangan Yesus yang kedua kali adalah dibukanya 7 meterai. Meterai 1 keluar penunggang kuda yang pertama, meterai 2 juga begitu, sampai meterai 4, meterai 5 nanti ada suara para martir, meterai 6 nanti bumi hancur, meterai 7 bumi senyap. Dan di bumi senyap inilah yang beberapa orang menafsirkan itulah peristiwa pengangkatan. Yang paham anggukan kepala, yang belum paham pura-pura saja anggukan kepala. Ya saudara, ngomong-ngomong nanti itu yang serial khotbah yang penunggang kuda, mudah-mudahan saya akan khotbahkan itu di 2 minggu ke depan. Mudah-mudahan kalau nggak minggu depan, 2 minggu ke depan, kalau Tuhan Yesus belum datang. Slide. Saudara, ini 4 penunggang kuda. Yang pertama kuda putih, paling kiri. Kuda putih itu adalah guru-guru palsu. Nanti kita bahas detailnya. Kuda merah itu adalah perang. Ya, kemarin pas lagi hari Jumat baptisan, ada pendeta Tiberias namanya pendeta Sandy Siskandar, dia tanya ke saya, dia panggil saya kan kakak, Kak, menurut Kak Giri ini Israel dan Iran
Itu sudah dekat belum tanda-tanda akhir zamannya? Saya bilang itu baru tanda-tanda awal, tapi masih jauh. Masih jauh. Karena Pak, Bu, lihat ya. Saya percaya, ini tafsiran saya, Saya percaya nanti perang akhir zaman itu bukan pakai nuklir. Itu yang saya tafsirkan. Kenapa? Karena begini, kalau yang kirim nuklir, ketahuan negaranya mana aja, kan begitu. Dan kalau misalnya nuklir yang dikirim, sistem pertahanan negara-negara tertentu pasti cukup kuat. Mungkin ada Iron Dome-nya dan lain-lain. Tetapi kalau tafsiran saya, nanti di akhir zaman perangnya bukan nuklir. Perangnya pakai, Pak, Bu, barusan pertanyaan, mohon jawaban. Kira-kira perangnya pakai apa? Yang sekali dikirim bisa korbannya banyak. Virus. Tetapi ingat saudara, memang akan ada kesusahan besar. Setelah kuda merah itu perang, negara yang habis perang pasti akan mengalami dua masalah ini. Yang pertama, pasti muncul penyakit. Yang kedua, pasti muncul kelaparan. Makanya muncul kuda yang ketiga tadi. Dan di kuda yang ketiga itu, dalam Wahyu 6 slide ayat yang ke-6, ayat hafalan orang Tiberias, dimulai dengan kalimat, seekor apa? Kuda hitam memegang sebuah apa? Timbangan. Timbangan itu adalah berbicara mengenai dia berkuasa atas perdagangan dunia. Karena timbangan itu dulu dipakai hanya dua lambang. Yang pertama kalau enggak untuk perdagangan, kalau enggak yang kedua untuk pengadilan. Saudara sadar atau enggak bahwa sekarang Anda kalau lagi belanja, banyak yang bilang boleh enggak bayarnya pakai kris aja. Sadarkah saudara? Saudara kalau pegang uang 500.000, kadang-kadang pergi ke tempat tertentu udah nggak bisa dipakai. Harus bayarnya pakai digital. Saya nggak bilang yang itu punya antikris, bukan itu maksud saya. Ya, saya nggak bilang uang digital itu antikris, nggak. Saya juga tetap pakai. Yang satu-satunya yang saya larang uang digital dipakai hanyalah pinjol. Udah itu aja. Tetapi saudara yang terkasih, ini akan terjadi. Bukan cuma itu. Secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Artinya apa? Nanti di akhir zaman akan ada krisis yang luar biasa. Ingatkah saudara, kitab Wahyu pernah menulis bahwa orang yang tidak mengenakan tanda itu tidak bisa menjual atau membeli? Ya. Tetapi saudara, Wahyu 6 ayat 6 nggak selesai di situ kan? Kenapa? Karena di antara keempat makhluk, sama-sama bilang, keempat makhluk, ada suara terdengar. Jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Sama-sama bilang, 4 makhluk. Saudara boleh catat ini, tapi bacanya di rumah aja ya. Saudara nanti buka dalam Mazmur 82 ayat 1. Nanti aja dibaca di rumah. Itu ada yang namanya sidang ilahi, di mana Allah memimpin di antara para Allah huruf kecil lainnya. Berarti di sorga ada sidang ilahi, dan keputusannya itu mutlak. Sidang ilahi pernah terjadi saudara, ketika dulu ada orang yang saleh, namanya Ayub. Masih ingat itu? Lalu kemudian iblis datang menghadap Tuhan. Iblis bilang begini, iya, dia takut akan Allah karena engkau memberkati dia, karena engkau menaruh pagarmu di sampingnya Ayub. Lalu ingat Tuhan bilang apa? Silakan, terserah mau apain. Tetapi jangan kau ulurkan tanganmu terhadapnya. Ingat maksudnya? Bahwa terserah engkau mau ngapain aja, tetapi keputusan sidang ilahi memutuskan bahwa jangan ulurkan tanganmu kepada Ayub. Dan itu tidak boleh dilanggar, karena itu adalah hasil sidang ilahi. Sama-sama bilang, sidang ilahi. Dan di akhir zaman, Wahyu 6 ayat 6, di antara keempat makhluk itu adalah sidang ilahi yang keputusannya mutlak, bahwa nggak apa-apa, memang ada krisis, memang ada kesusahan besar terjadi, tapi hasil sidang ilahi memutuskan bahwa yang ada minyak anggur tidak boleh dirusakkan. Artinya dunia nanti, Pak Bu, percaya sama saya, akan mengalami resesi luar biasa, tapi engkau yang hidup dalam Tuhan akan tetap resepsi. Amin. Artinya selalu ada perlindungan Tuhan yang luar biasa bagi setiap kita. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus.
Makanya saudara harus terus melekat sama Tuhan. Jangan mau jauh-jauh dari Tuhan. Mazmur 91 ayat 5 dikatakan, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan, terhadap panah yang di waktu, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit yang mengamuk di waktu petang. Ayat 7 kita baca sama-sama, 3, 2, ya. Walau 1000 orang rebah dan 10.000 di sebelah, tetapi itu tidak akan menimpamu. Itu sebabnya saudara, kita yang ada minyak anggur tidak dirusakkan. Orang di luar sana boleh ngeledekin kita dan bilang, wih lihat tuh orang-orang Tiberias pakai minyak anggur dianggap jimat. Buat Anda yang mendengar ini, ingat, Tiberias tidak pernah membuat itu sebagai jimat. Amin. Justru kita lakukan itu untuk selalu mengingat pengorbanan Tuhan Yesus. Ingat Bapak Ibu, siapa yang melekat dengan sumber berkat pasti akan diberkati. Siapa yang melekat dengan sang sumber keselamatan pasti dapat perlindungan. Maka saudara, yang kita agungkan ketika kita angkat tubuh darah Yesus, ketika kita diurapi, yang kita agungkan cuma satu, yaitu Tuhan Yesus. Itu sebabnya hari ini Pak Bu, berjalanlah melangkah. Sekarang sudah lihat tanda-tandanya kan? Tiba-tiba dulu kalau saudara belanja di sebuah hypermarket, sekarang hypermarketnya sudah hilang semua. Saudara, di daerah-daerah tertentu kawasan industri, saudara bisa lihat di pabrik-pabrik banyak yang dulu perusahaan besar tiba-tiba bangkrut semua. Dan nanti kesananya makin engkau akan lihat ada banyak sekali yang runtuh. Tetapi tersenyumlah dan sadarlah bahwa engkau disayang Tuhan sempurna. Melewati apapun tangan Tuhan yang kuat selalu menyertaimu sepanjang masa. Kita aman dalam lindungan kuasa Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14 sampai dengan 15 dikatakan, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. 15, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Saya undang pemain musik. Saudara, yang terakhir, ingat, nanti di akhir zaman, lihat dulu semua ke depan, ini penting. Nanti di akhir zaman saudara, orang Kristen statusnya cuma ada dua. Ada berapa? Yang masih hidup sampai kedatangan Tuhan. Yang kedua, yang sudah mati terlebih dahulu. Ulang, ada berapa status? Yang pertama yang masih hidup. Yang kedua yang sudah meninggal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini yang saya mau katakan, bahwa peristiwa akhir zaman bukanlah peristiwa menakutkan. Karena nanti yang ketiga, ketika sangkakala Allah itu berbunyi, akan ada pertemuan kekal dan penghiburan abadi. Saudara, antara yang masih hidup nanti dengan yang sudah meninggal dalam Yesus akan bertemu nanti ketika sangkakala Allah itu berbunyi. Saudara, pasti ada anggota keluargamu yang sudah meninggal dalam Kristus. Orang tuamu mungkin, papa mama, oma opa. Dan nanti di akhir zaman, engkau yang sudah merindukan mereka bertahun-tahun akan ketemu lagi. Bukankah itu peristiwa yang sangat luar biasa? Mungkin yang dipanggil di luar itu bukanlah orang tua kita. Mungkin yang dipanggil di luar itu adalah anak kita. Dan orang tua itu yang paling menyakitkan adalah kalau dia harus menyaksikan anaknya dipanggil Tuhan. Itu menyakitkan loh, sangat menyakitkan. Mungkin ada berapa dari saudara di sini yang hanya memeluk anakmu hanya 1 minggu, tapi kemudian dipanggil Tuhan. Mungkin di sini ada, engkau punya kakak, punya adik yang sudah dipanggil Tuhan usia sangat kecil. Nanti pas lagi di sorga tiba-tiba ada yang colek dari belakang, laki-laki ganteng, wanita cantik, terus dia peluk engkau dan dia bilang, "Pah, Mah, ini aku." Dia akan bilang, "Kakakku, adikku, ini aku." Makanya saudara, peristiwa di akhir zaman ketika bunyi sangkakala itu bukan peristiwa menakutkan. Ia menakutkan
bagi orang-orang yang hidupnya kacau-kacau. Tapi bagi kita yang jaga kekudusan hidup, itu peristiwa yang kita tunggu-tunggu loh. Makanya saya suka sekali salah satu tokoh favorit saya, namanya Nyonya Fanny Crosby. Tentu saja saya sudah pernah cerita di tempat ini, seorang wanita yang luar biasa karena dia menciptakan kurang lebih 8.000 lagu rohani. Salah satunya adalah Ku Berbahagia Yakin Teguh, Aman di Tangan Yesus. Dan saudara tahu Nyonya Crosby ini adalah buta sejak lahir. Satu kali dia ditanya sama wartawan, apakah engkau menyesali kebutaanmu? Dia bilang, enggak, saya enggak menyesali kebutaan saya. Kenapa? Karena nanti ketika saya tutup usia, saya pulang ke sorga, dan di sorga saya ada dengan tubuh kemuliaan, di mana mata saya akhirnya bisa melihat lagi. Saya bersyukur karena nanti di sorga, wajah pertama yang saya akan lihat adalah kekasih jiwaku Tuhan Yesus Kristus. Slide penutup, saya undang worship leader. Saudara, sebagai orang percaya, yang paling kita nantikan bukan hari kiamatnya, bukan. Tetapi yang paling kita nantikan ketika sangkakala Allah itu berbunyi, yang kita nantikan adalah pelukan pertama dari Tuhan kita. Dan nanti ketika momen itu tiba, Dia akan menyambutmu, dan mungkin akan mengucapkan selamat kepadamu karena engkau sudah berjuang dalam imanmu. Ketika hari itu datang, seluruh air mata akan diganti dengan satu tatapan dari mata yang penuh kasih. Ketika engkau berjumpa muka dengan kekasih jiwa kita Tuhan Yesus, dan itu sudah lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Maka saudara yang terkasih, saat ini mungkin engkau ada dalam masa-masa di mana engkau dihina karena imanmu. Tetapi nanti ketika momen itu tiba, semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu sebabnya saudara yang terkasih, bersyukurlah. Coba senggol kiri kanan, bilang sama dia, jaga hidup, bilang. Dan saya doa siapapun saudara yang hadir, kita semua satu saat akan berjumpa muka dengan kasih jiwa kita Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan. Angkat tanganmu, ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Siang hari ini di rumahmu yang kudus, kami nyatakan komitmen kami sampai nafas kami yang terakhir, kami akan tetap iring Yesus. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, kami akan tetap menyembah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, turunkan tangan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, memang saya tahu kadang-kadang kalau iring Yesus, kadang-kadang memang ada hal yang mungkin membuat kita lemah. Ada hal-hal, omongan-omongan orang lain yang kadang-kadang seakan-akan menyingkirkan kita. Tetapi ingat, ada momen nanti di mana engkau akan berseru dan bertepuk tangan bahwa iman kita tidak salah. Engkau yang saat ini selalu menganggap bahwa akhir zaman masih lama, bukan itu konteksnya. Tetapi yang kita mau sampaikan, yang kita mau lakukan hari ini adalah supaya kita sadar bahwa nanti ketika peristiwa itu terjadi, engkau akan berjumpa dengan muka dengan orang yang selama ini kita imani. Ingat, akhir zaman versi orang Kristen bukanlah kiamatnya yang kita tunggu. Yang kita tunggu pertama kali adalah pelukan pertama dari Tuhan Yesus. Itu sebabnya melangkah dengan iman. Saya nggak bilang pulang dari sini engkau hanya menunggu Tuhan saja, bukan itu. Gembala sidang bilang apa tadi? Bekerjalah, berkaryalah seakan-akan engkau masih hidup 1000 tahun lagi. Tetapi berimanlah, berdoalah seakan-akan Tuhan Yesus mau datang besok. Maka hari ini engkau pulang dari tempat ini bawa keyakinan yang baru. Saya tahu memang kita punya banyak kelemahan, kekurangan, tetapi Roh Kudus akan terus menguatkan setiap langkah kita. Saudara boleh taruh tangan dada, izinkan saya berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, lihat anak-anak-Mu, kami yang sudah terima firman-Mu. Mungkin firman hari ini agak sedikit keras, tapi kami tahu itu baik untuk jiwa kami. Itu sebabnya Tuhan, biarlah dengan segala kelemahan, kekurangan kami akan berkomitmen lagi, lebih serius lagi sama Tuhan, lebih dekat lagi sama Tuhan.
Dan Tuhan tahu bahwa kami tidak mungkin berjalan sendiri. Itu sebabnya hari ini kami buka hati kami, supaya Roh Kudus yang terus menyertai setiap langkah kami. Dan kami tahu hari ini kami akan terus percaya, sekalipun dagingku, hatiku habis, aku tidak akan pernah beranjak dari imanku, karena aku tahu bahwa Yesus terlalu baik dalam setiap kehidupanku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan setiap yang berdoa, yuk kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Sama-sama pada siang sore hari ini kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Mari Jemaat Tiberias, mari bangkit berdiri saudara. Kita menaikkan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari saudara, kita teduhkan hati kita sejenak, supaya kita boleh mengingat pengorbanan karya Tuhan Yesus. Kita berdoa. Kembali kami datang menghadap meja perjamuan suci-Mu dengan tubuh darah Tuhan di tangan kami, yang adalah bukti bahwa setiap sakit penyakit sudah disembuhkan, setiap kuk belenggu sudah dipatahkan. Kami angkat tubuh darah-Mu dengan mengucapkan nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Imam Agung dari setiap pengakuan iman yang kami ucapkan. Mari saudara, kita angkat roti di atas kepala. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima. Inilah roti yang turun dari sorga, ini tubuh Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, yang beri kami keselamatan dan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku sehat, sempurna jiwa dan rohku, dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Angkat seluruh kutukku agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar karena sakit penyakit. Bersama keluarga kami tolak sakit kanker, tumor, stroke, leukemia. Kami tolak cuci darah. Dengan ucapan syukur kami terima. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru, perjanjian kekal. Pertama, ampuni kami dari setiap dosa, hapus setiap kutuk. Kami janji hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan. Keluarga kami kudus. Kami tolak perzinahan, percabulan, poligami, poliandri, orang ketiga dalam rumah tangga, perceraian. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Mulut kami kudus, tidak tipu, tidak fitnah. Kami tolak fitnah atas keluarga, atas gereja. Yang kedua, darah Yesus materaikan kami sebagai warga sorga. Bersama keluarga nama kami tercatat dalam kitab kehidupan, punya rumah di bumi, rumah di sorga, kumpul di bumi, kumpul di sorga. Yang ketiga, oleh darah dan bilurnya setiap sakit penyakit hari ini disembuhkan, setiap organ tubuh disempurnakan, setiap sel darah ditahirkan. Kami tolak migrain, sakit kepala, vertigo, diabetes, hepatitis, darah tinggi, darah rendah. Kami tolak demam berdarah. Kami tolak COVID-19 dalam nama Tuhan Yesus. Di akhir zaman ini kami yang ada minyak anggur tidak akan dirusakkan. Artinya kami sehat dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, jangan diminum dulu. Sebutkan sakit penyakit kita, doa di hadapan Tuhan. Maka Tuhan berkati setiap jemaat Tiberias panjang umur. Kami doa
dalam nama Tuhan Yesus, tidak asam urat, tidak kolesterol. Aku doa dalam Tuhan Yesus. Kembali sama-sama kita ucapkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang perintahkan gembala sidang kami untuk mengucapkan bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana bangsa Israel dengan roti mana tiap hari makan tidur, jubah baru, kasut baru. Artinya kami yang terima darah Yesus adalah generasi majikan. Apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan lipat kali ganda untuk kemuliaan Tuhan. Kami tolak kemiskinan, kebangkrutan. Kami tolak hutang-hutang pribadi. Kami doa bersama keluarga sejahtera, mulia, suatu saat terbang ke sorga, pesta di sorga sepanjang masa. Segala penderitaan, sakit, penyakit, dosa dan kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang bawa botol minyak urapan, termasuk saudara yang hadir secara live, saudara boleh angkat botolnya, ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus sesuai kitab Hakim-Hakim, Injil Markus, surat Ibrani, surat Yakobus. Tiap pot, tiap tetes, inilah minyak urapan dari sorga, memuliakan Tuhan, muliakan manusia, usir setan, sembuhkan sakit penyakit. Kami yang diurapi, berkatnya lebih dari teman-teman sekutu kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami muliakan Engkau Yesus Tuhan, juru selamat kami, melalui pengurapan yang kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Saudara silakan duduk. Dan saatnya saudara doa di hadapan Tuhan. Jangan pernah takut untuk berdoa. Jangan pernah bilang saya nggak bisa berdoa. Ngomong sesuatu sama Tuhan sekarang di rumahnya yang kudus ini. Bicara sama Tuhan. Maka hamba serahkan setiap lembar peran doa yang ditulis oleh anak-anakmu. Tuhan berkati juga Restina Gultom, juga Angeli Ayu Kristiani, Tuhan berkati juga Okta diberkati, Karin Angelina Tuhan berkati, Pak Bambang Tuhan berkati, Agus Santoso diberkati Tuhan, juga keluarga Zega diberkati Tuhan sayangi, keluarga si lelaki diberkati Tuhan, keluarga si lain diberkati, juga Pak Surya bersama keluarga diberkati selalu, Daniel Siagian bersama keluarga, juga Ibu Ima diberkati. Mereka, siapapun mereka yang menulisnya dengan iman, mereka akan menuainya dengan sorak-sorai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami. Engkau baik, Engkau luar biasa. Setiap suami diurapi Tuhan menjadi imam yang kudus, sehingga mereka boleh bawa seluruh keluarga masuk dalam kerajaan sorga. Setiap istri diurapi menjadi penolong yang sepadan, yang setia, ibu rumah tangga yang penuh hikmat. Setiap pasangan suami istri yang rindu punya keturunan, biar Tuhan yang turut campur tangan. Kami pegang janji firman Tuhan bahwa suami istri akan beranak bercucu. Tuhan berkati bahkan setiap single parent, mereka yang membesarkan anak-anak seorang diri, selama mereka taat pegang firman Tuhan, tidak akan kekurangan. Berkati juga bahkan setiap jemaat lanjut usia, kami pegang janji firman Tuhan sampai memutih rambut kami. Tuhan dengan setia menggendong kami. Mereka yang sudah bekerja, berbisnis, diberkatilah buah tangan mereka. Mereka yang masih dalam studi, sekolah, kuliah, biar mereka bukan hanya dapat ilmu, tapi dapat koneksi-koneksi untuk masa depan. Berkati mereka yang sedang berusaha, berbisnis, mereka yang sedang mencari pekerjaan, biar Tuhan yang buka jalan bagi orang-orang yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Saudara boleh angkat tangan sejenak, ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Sesuai Mazmur 23, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Turunkan tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berdoa yaitu untuk gembala sidang yang kami sangat kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, sehat selalu, ekstra kuasa, ekstra mujizat, sehingga melalui pelayanan beliau banyak jiwa dimenangkan,
untuk kerajaan sorga. Bersama anak, menantu, cucu selalu dalam perlindungan kuasa-Mu. Para pemimpin gereja kami, Bapak Pendeta Argo Pariaji, Tuhan sayangi selalu. Bapak Dr. Aristo Pariaji, diberkati Tuhan. Setiap program gereja Tiberias, juga Winners Camp di Jakarta dan beberapa kota cabang gereja Tiberias lainnya, Tuhan pakai dengan luar biasa sehingga banyak rekan-rekan muda yang hidupnya diubahkan. STT Tiberias, Sekolah Alkitab Tiberias, Tuhan berkati sehingga mempersiapkan banyak pelayan-pelayan Tuhan untuk kabarkan Injil. Bahkan juga setiap hamba Tuhan yang mengambil bagian pelayanan, koordinator di tempat ini, Pak David Raharja bersama keluarga, Tuhan berkati. Juga kami doa Pak David disayang Tuhan selalu. Apa yang hari ini juga dalam minggu-minggu ini Tuhan kasih kabar baik bagi Pak David. Bahkan juga setiap hamba-hamba Tuhan, hamba bersama keluarga, istri, anak-anak selalu dalam perlindungan kuasa-Mu. Rekan-rekan worship leader juga Bung Richard, Tuhan berkati bersama keluarga. Bung Sony, Tuhan berkati dalam pelayanannya. Rekan-rekan main musik, singer, choir, tim media, asyar, kolektan, guru sekolah minggu, berdoa syafaat, apapun yang kami kerjakan, semua kami kerjakan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah segala doa yang kami naikkan ini kami tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tiberias Tuhan bangkit berdiri. Kami datang dengan berkat, kami pulang bawa berkat yang diucapkan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya ke hadapan-Mu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera untukmu, untuk keluargamu, untuk keluargaku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan